Definisi dan tujuan dari redenominasi. Redenominasi merupakan suatu kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi daya beli maupun harga real dari nilai mata uang tersebut. Contohnya adalah harga dari Rp10.000 menjadi Rp10. Tujuannya adalah agar mengefisienkan pembelian dari sektor rumah tangga, bisnis, maupun pemerintahan. Manfaat dan risiko redenominasi. Manfaat utama dari redenominasi adalah meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi di bidang keuangan. Namun, redenominasi juga memiliki risiko. Risikonya adalah inflasi pendek. Apabila masyarakat tidak mengerti adanya redenominasi, masyarakat akan panik dan juga akan terjadinya money illusion. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi merupakan variabel makroekonomi yang sensitif terhadap redenominasi. Padahal redenominasi hanya mengubah digit mata uang, tapi tidak mengubah daya beli dari mata uang tersebut. Contohnya adalah dari segi psikologi, banyak masyarakat yang kurang literasi atau kurangnya pemahaman terhadap redenominasi, sehingga akan terjadi atau menimbulkan money illusion. Kalau dari sisi administratif dan teknis, suatu negara akan mengalami tekanan inflasi jangka pendek dikarenakan adanya perubahan nilai mata uang, kebijakan pemerintah dalam hal keuangan yang baru, dan juga pengusaha harus membayar lebih terhadap pajak dikarenakan nilai mata uang yang baru dari kebijakan pemerintah. Halo semuanya, di sini aku Siti Komaria dengan NPM 2501061002 akan menjelaskan materi berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran merupakan variabel makroekonomi yang sebenarnya tidak langsung terdampak oleh kebijakan redenominasi karena produktivitas dan kapasitas produksi tidak berubah. Meskipun begitu, dampak redenominasi bisa muncul melalui ekspektasi pelaku usaha, biaya penyesuaian, serta perubahan perilaku selama masa transisi. Jika redenominasi dipersepsikan sebagai ketidakstabilan, pelaku usaha dapat menunda ekspansi, investasi, dan perekrutan, sehingga pengangguran naik sementara. Namun, bila persepsi dan kesiapan ekonomi kuat, redenominasi justru dapat meningkatkan kredibilitas mata uang, efisiensi transaksi, dan iklim usaha, sehingga dalam jangka panjang mendukung penurunan pengangguran. Dengan demikian, dampak redenominasi terhadap pengangguran lebih dipengaruhi kondisi ekonomi, kesiapan struktural, dan ekspektasi pelaku usaha daripada kebijakan itu sendiri. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan pelaksanaan redenominasi. Secara teori, redenominasi tidak mempengaruhi output real karena hanya mengubah sisi nominal. Namun, secara praktis, kebijakan ini dapat mempengaruhi jalur kepercayaan, stabilitas harga, dan ekspektasi pelaku usaha. Jika dipersepsikan positif, redenominasi dapat meningkatkan optimisme, menarik investasi, dan memperkuat aktivitas produksi sehingga pertumbuhan ekonomi membaik secara bertahap. Namun, jika dilakukan ketika ekonomi lemah, kebijakan ini justru memunculkan ketidakpastian dan menahan ekspansi perusahaan. Nah, untuk menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang stabil sekitar 5% sebelum tahun 2020, penurunan tajam pada masa pandemi dan pemulihan kuat setelahnya, menegaskan bahwa stabilitas ekonomi berperan besar dalam keberhasilan redenominasi. Selanjutnya ada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah secara teori tidak terdampak oleh redenominasi karena perubahan nominal tidak mempengaruhi nilai real mata uang. Namun dalam praktik, nilai tukar bisa terpengaruh oleh persepsi pasar,
dan sentimen investor. Jika redenominasi dianggap sebagai upaya memperkuat kredibilitas rupiah dan modernisasi sistem keuangan, nilai tukar cenderung stabil. Sebaliknya, jika dilakukan pada saat ekonomi tidak siap, ketidakpastian dapat meningkatkan dan memicu volatilitas rupiah. Oleh sebab itu, stabilitas nilai tukar lebih ditentukan oleh kondisi ekonomi yang kuat serta komunikasi pemerintah yang jelas, bukan oleh redenominasi itu sendiri. Sekian penjelasan yang saya kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Najwa dengan NPM 2501061025. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang ekspektasi masyarakat terhadap nilai mata uang. Ekspektasi masyarakat dan nilai mata uang itu merupakan faktor penting alasan utama dari redenomisasi tersebut. Jadi apa yang dimaksud dengan redenomisasi? Redenomisasi ini tidak mengubah nilai mata uang ya, atau tidak mengubah nilai real mata uang. Persepsi ini juga sering menjadi alasan utama menjadi kegagalan di berbagai negara. Dari ketidakpahaman ini muncul istilah money illusion, yaitu persepsi keliru akibat pengurangan nilai digit nominal. Alasan ini juga diperkuat oleh Bank Indonesia bahwa dari kelompok orang-orang yang berpendapatan rendah sering mengalami kesalahpahaman tersebut. Jadi, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang jelas dan mudah dipahami oleh berbagai tingkat kalangan ekonomi bahwa redenomisasi ini tidak mengurangi kekayaan, mengurangi tabungan, dan tidak mengurangi nilai real pendapatan mereka. Jadi materi selanjutnya yaitu dampak redenomisasi terhadap agregat demand atau yang bisa disingkat dengan AD. AD ini merupakan cerminan dari total permintaan barang dan jasa pada perekonomian di berbagai tingkat harga. Secara konseptual, redenomisasi ini hanya mengubah nilai nominal mata uang tanpa mengaruhi variabel realnya. Tapi di respon nyatanya pada masyarakat dan pelaku usaha, redenomisasi ini dapat memengaruhi agregat demand tersebut, terutama dari jalur psikologis, ekspektasi, dan stabilitas negara. Di berbagai banyak negara, perubahan nominal ini sering kali menyebabkan ketidakpastian, terutama pada masyarakat yang belum memahami bahwa redenomisasi ini tidak mengubah tingkat real mata uangnya. Dari ketidakpastian tersebut berpengaruh pada konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pada transaksi jangka pendek. Nah, materi selanjutnya yaitu kepercayaan konsumen dan investor. Kepercayaan konsumen dan investor itu merupakan inti dari bagian agregat demand. Ketika kebijakan redenomisasi ini diumumkan dan dilaksanakan, masyarakat itu akan mengevaluasi apakah arah redenomisasi ini ke arah yang positif atau justru adanya tekanan ekonomi yang disembunyikan. Jika masyarakat dan investor menilai bahwa redenomisasi ini merupakan bagian dari reformasi ekonomi yang terencana dan konsisten, maka kepercayaannya itu akan relatif meningkat. Sebaliknya, jika kepercayaannya rendah, misalnya dari pengalaman masa lalu seperti adanya inflasi yang tinggi, krisis ekonomi, maupun ketidakpastian kebijakan, masyarakat ini akan menganggap redenomisasi itu sebagai sinyal bahwa pemerintah sedang mengalami persoalan ekonomi yang serius. Pada kasus ini, konsumen akan lebih hati-hati dalam membeli ataupun mengkonsumsi. Begitupun investor itu akan menunda sampai situasi yang pasti.
Jadi, kepercayaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan itu tersendiri, tapi juga dari ekonomi sebelum adanya redenomisasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Citra Aurelia Puspita dengan NPM 2501061010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi adalah elemen paling krusial yang dapat menjembatani kebijakan redenominasi dengan perubahan permintaan agregat. Jika masyarakat memprediksi bahwa harga barang dan jasa akan naik, maka ekspektasi tersebut dapat memengaruhi perilaku konsumsi secara nyata. Terdapat beberapa kemungkinan reaksi. Yang pertama, akselerasi konsumsi, yaitu masyarakat mempercepat konsumsi sebelum redenominasi berlaku untuk menghindari potensi kenaikan harga. Yang kedua, penundaan konsumsi, yaitu jika masyarakat merasa ragu atau khawatir, mereka dapat menunda pembelian barang-barang tertentu. Yang ketiga, ada perubahan pola investasi, yaitu investor mungkin bisa menunda pembelian mesin, memperluas usaha, atau investasi baru karena menunggu kepastian barang input dan output. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi guncangan biaya atau cost shock. Salah satu dampak langsung redenominasi terhadap AS adalah potensi terjadinya cost shock, yaitu peningkatan biaya produksi yang muncul bukan dari perubahan fundamental ekonomi, tetapi dari penyesuaian yang harus dilakukan pelaku usaha selama transisi ke nominal baru. Cost shock dalam konteks redenominasi dapat berasal dari yang pertama, pembaharuan mesin kasir, perangkat penjualan, dan sistem akuntansi perusahaan. Yang kedua, penyesuaian harga barang atau price tagging, yaitu secara manual maupun digital. Yang ketiga, penyesuaian kontrak invoice dan sistem pembayaran antar perusahaan. Yang keempat, pelatihan karyawan mengenai penggunaan nominal baru. Kenaikan biaya ini dapat menyebabkan pelaku usaha meningkatkan harga jual untuk menutupi beban tambahan tersebut. Jika banyak perusahaan melakukan hal yang sama, maka kurva AS dapat bergeser ke kiri, yang berpotensi meningkatkan inflasi penawaran. Dalam jangka pendek, besarnya cost shock sangat bergantung pada skala usaha. Usaha kecil menengah atau biasa disebut UMKM cenderung lebih terbebani karena keterbatasan modal untuk pembaruan sistem, sementara perusahaan lebih besar mampu menanggung biaya transisi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Natasha dengan NPM 25010611036 akan menjelaskan terkait biaya penyesuaian administrasi dan sistem informasi. Pada tingkat yang lebih luas, redenominasi menuntut perubahan besar pada sistem administrasi di sektor publik dan swasta. Penyesuaian itu mencakup revisi sistem akuntansi, perubahan database harga pada sistem digital, perubahan dokumen resmi seperti nota, kwitansi, dan laporan keuangan, perubahan perangkat lunak kasir dan ERP, dan terakhir penyesuaian pada sistem perbankan, ATM, e-wallet, dan pembayaran digital. Biaya transisi administrasi dapat menurunkan efisiensi produksi sementara waktu. Walaupun tidak menurunkan kapasitas produksi real dalam jangka panjang, biaya administrasi yang besar dapat bersifat mengganggu dan berpengaruh pada output di awal masa transisi. Selanjutnya, dampak terhadap biaya produksi. Penyesuaian struktural yang timbul akibat redenominasi dapat berdampak mengubah nilai real dan dapat berdampak pada perekonomian melalui perubahan agregat demand dan agregat supply. Dapat dilihat pada dua kurva ini. Pada kurva skenario optimis, terdapat dua pergeseran utama, yaitu pergeseran kurva agregat demand. Kurva AD awal adalah AD0, setelah redenominasi menjadi AD1. AD bergeser ke kanan, artinya permintaan total dalam ekonomi meningkat. Dan mengapa AD bergeser ke kanan? Karena kepercayaan naik atau masyarakat memahami redenominasi bukan pemotongan nilai. Yang kedua, transaksi lebih mudah dan cepat, atau karena mengurangi angka nol membuat sistem pembayaran lebih efisien. Ketiga, konsumsi dan investasi naik. Karena biaya transaksi menurun, masyarakat lebih aktif berbelanja dan pelaku usaha berinvestasi.
pergeseran AD ke kanan membuat titik keseimbangan pada output yang lebih tinggi menunjukkan ekonomi tumbuh. Selanjutnya pergeseran kurva agregat supply. Kurva AS awal adalah AS0, setelah redenominasi menjadi AS1, AS bergeser ke kanan artinya kapasitas produksi meningkat dan biaya produksi menurun. Mengapa AS bergeser ke kanan? Yang pertama, efisiensi administrasi meningkat karena lebih sedikit angka, pencatatan, akuntansi, dan proses pembayaran lebih cepat. Yang kedua, biaya transaksi menurun, mempermudah pelaku usaha dalam kegiatan operasi. Dan yang ketiga, produktivitas sistemik naik karena kemudahan transaksi meningkat aliran barang dan jasa. Efek di kurva yaitu output naik, harga cenderung stabil atau turun. Hasil dari kurva optimis, harga lebih stabil, output nasional naik, dan ekonomi berada di posisi lebih baik dari sebelum redenominasi. Dan pada kurva skenario pesimis, terjadi dua hal berbeda. AD melemah dan AS mengalami shock negatif. Pergeseran kurva AD. AD awal adalah AD0, AD setelah redenominasi cenderung stagnan atau sedikit ke kiri menjadi AD1. Mengapa AD tidak menguat? Yang pertama, masyarakat bingung harga atau dual price system, harga lama dan harga baru berbeda. Yang kedua, khawatir nilai uang menurun karena konsumsi menurun. Yang ketiga, pelaku usaha dan konsumen menunda transaksi karena ketidakpastian. Efek di kurva, permintaan lemah sehingga output tidak naik. Selanjutnya pergeseran kurva AS. AS awal adalah AS0, setelah redenominasi menjadi AS1 bergeser ke kiri, ini menunjukkan kenaikan biaya produksi. Mengapa AS bergeser ke kiri? Karena biaya administrasi meningkat atau update sistem kasir, nota, dan akuntansi. Yang kedua, pedagang salah persepsi lalu menaikkan harga. Yang ketiga, distribusi terganggu karena transisi harga yang tidak jelas. Keempat, kepanikan pasar menyebabkan shock penawaran. Efek di kurva, produksi menurun, harga naik, atau inflasi cost push. Hasil dari kurva pesimis yaitu output turun, harga naik, ekonomi terdampak negatif, dan berpotensi stagflasi ringan. Baik, saya akan menjelaskan tentang skenario optimis stabilitas tinggi, AD menguat, AS tidak terganggu. Pada skenario optimis, pemerintah berhasil menjalankan kebijakan redenominasi secara terencana, bertahap, serta didukung komunikasi publik yang sangat efektif. Masyarakat memahami bahwa redenominasi bukan pemotongan nilai uang, melainkan penyederhanaan nominal, kepercayaan konsumen, dan investor meningkat, sementara biaya transaksi dan administrasi menurun dalam jangka yang panjang. 1. Penjelasan kurva. Dalam diagram kiri atau skenario optimis, AD bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1, mencerminkan peningkatan konsumsi, rumah tangga, dan investasi akibat meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan transaksi. Yang kedua, AS juga bergeser ke kanan dari AS0 ke AS1, menandakan penurunan biaya transaksi jangka panjang, peningkatan efisiensi administrasi, dan peningkatan produktivitas sistematik. Nah, kondisi ini terjadi karena 1. Efisiensi transaksi meningkat. Penyederhanaan digit mempercepat proses pembayaran, pencatatan akuntansi, dan rekonsiliasi keuangan, mengurangi biaya menu atau menu cost secara permanen. Yang kedua, kepercayaan investor dan konsumen meningkat. Redenominasi dipandang sebagai sinyal modernitas dan stabilitas ekonomi, menarik minat investasi asing, dan meningkatkan kepercayaan domestik. Yang ketiga, ada positif supply shock. Penurunan biaya operasional dan administratif bagi pelaku usaha berfungsi sebagai guncangan penawaran positif, meningkatkan kapasitas produktif ekonomi. Nah, pergeseran ganda ini disebabkan oleh ada 3. Yang pertama, kebingungan publik dan dual price system. Beredarnya harga lama dan baru secara bersamaan menciptakan ketidakpastian, mengarah pada penundaan konsumsi dan peluang markup harga oleh pelaku usaha nakal. Yang kedua, ada gangguan koordinasi dan biaya transisi. Perusahaan menghadapi biaya tambahan untuk penyesuaian sistem, negosiasi ulang kontrak, dan potensi kesalahan administrasi yang mengurangi efisiensi produksi. Yang ketiga, negatif supply shock. Gangguan sistemik ini berfungsi sebagai guncangan penawaran negatif, menurunkan kapasitas produktif ekonomi secara keseluruhan.
Yang kedua, ada dampak makroekonominya. Yang pertama, output real menyusut tajam dari Y0 ke Y2. Yang kedua, tingkat harga atau price mengalami kenaikan dari P0 ke P2 karena guncangan penawaran negatif lebih dominan. Yang ketiga, perekonomian beresiko dalam mengalami stagflasi ringan, kombinasi stagnasi output dan inflasi, yang sulit diatasi dengan kebijakan moneter konvensional. Skenario ini mencerminkan kegagalan implementasi redenominasi ketika terjadi koordinasi lemah, periode transisi terlalu panjang, dan kepercayaan publik tidak terbangun. Pengalaman historis beberapa negara menunjukkan bahwa risiko ini nyata dan dapat menghambat pemulihan ekonomi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Keberhasilan redenominasi rupiah sangat berpengaruh dan bergantung pada efektivitas implementasi dan koordinasi kebijakan. Skenario optimis dapat dicapai melalui yang pertama, periode transisi yang singkat dan jelas untuk menghindari dual price system. Yang kedua, ada sosialisasi edukasi yang publik yang intensif dan menyeluruh. Yang ketiga, kesiapan infrastruktur digital dan sistem keuangan secara nasional. Dan yang terakhir, yang keempat, pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan harga selama transisi. Sebaliknya, ketidaksiapan dalam aspek-aspek tersebut dapat dengan mudah mengarah pada skenario pesimis dengan konsekuensi stagflasi. Oleh karena itu, redenominasi harus dipandang bukan hanya sebagai perubahan nominal, tapi sebagai proyek reformasi sistem yang memerlukan perencanaan matang, sumber daya yang memadai, dan komitmen politik yang sangat kuat.